Shalom kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Saya Barnabas Trioso. Bersama-sama kita akan belajar dari Bartimeus, buta yang dapat melihat terang. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk anugerah Tuhan. Hari ini kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami, sehingga kami boleh memahami apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Pimpin kami, tuntunlah kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, pada hari ini kita belajar dari Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai 52. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai yang ke-52. Saya akan membacakannya bagi saudara sekalian. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang hendak kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bila kita seringkali berpikir bahwa orang buta, terlebih orang yang buta sejak lahir, yang ia lihat hanyalah gelap atau hitam. Tentunya hal itu salah. Kita bisa mengatakan demikian karena kita sudah pernah melihat warna, apa itu gelap dan apa itu hitam. Tetapi bagi mereka yang buta dari lahir, terutama tidak pernah melihat semuanya itu, tidak tahu apa itu hitam, apa itu gelap, tidak tahu apa itu terang. Jadi yang dilihat tidak ada, saudara. Dan kita bisa bayangkan bagaimana kita hidup dalam keadaan seperti itu, tidak dapat melihat apa-apa, bahkan warna pun kita tidak tahu. Apa itu merah, apa itu hijau, bahkan kita tidak tahu apa itu gelap, seperti apa itu gelap. Dan tentunya dalam hal yang lain seperti beraktivitas, tentunya kita tidak bisa beraktivitas secara normal. Banyak kesulitan yang harus kita alami, suatu kondisi yang tentu tidak semua orang inginkan atau semua orang alami. Tentu kita juga ingin hidup normal tanpa ada keterbatasan dalam diri kita. Demikian juga yang dialami oleh Bartimeus. Dia ingin hidup normal seperti hanya orang lain, melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Tidak hanya mendengar, tidak hanya merasakan, tapi tahu. Bahkan tahu apa itu pagi hari, bahkan tahu apa itu malam hari, bahkan tahu apa itu gelap, apa itu terang. Bartimeus yang buta, ia tidak dapat melihat apa-apa. Ia tidak bisa melakukan apa-apa selain mengemis untuk mendapatkan uang dan makanan. Ia tidak bisa bekerja selainnya orang pada umumnya. Karena mengemis, ia dipandang rendah dan hina, menjalani kehidupan yang menyedihkan. Tetapi selayaknya manusia normal, ia juga ingin kehidupan seperti halnya orang pada umumnya. Dia ingin melihat, dia ingin bekerja dengan layak, dia ingin memiliki kehidupan yang layak dan lain sebagainya. Tetapi karena keterbatasannya,
ia dianggap hina, dianggap rendah oleh banyak orang. Bartimius dalam kebutaannya, ia hanya mengandalkan indera perasa dan indera pendengaran untuk dapat mengenal lingkungannya. Pada saat Tuhan Yesus sangat terkenal pada waktu itu, banyak orang yang mengikutinya dan ingin menemuinya. Ada yang ingin melihat mukjizat, ada yang ingin disembuhkan, ada yang ingin mendengar ajarannya, ada juga yang ingin menjebak, bahkan menjatuhkannya. Kabar tentang Tuhan Yesus juga sudah sampai pada orang-orang di Yeriko, dan sepertinya sudah lama menjadi perbincangan di antara masyarakat di Yeriko. Dan kabar inilah yang didengar oleh Bartimius pada waktu itu. Sehingga ketika Tuhan Yesus masuk ke Yeriko, banyak orang langsung mengerumuninya. Dalam kebutaannya, Bartimius berseru memanggil Tuhan, walaupun ia tidak tahu di mana Tuhan Yesus berada. Tidak tahu seperti apa Tuhan Yesus itu, bagaimana parasnya, bagaimana wajahnya. Oleh sebab itulah Bartimius berteriak, dan itu yang hanya bisa ia lakukan. Dan semakin keras ia berteriak, banyak orang menegur, banyak orang yang melarang dia karena dianggap mengganggu. Tetapi karena kebulatan hati, tekadnya yang kuat, dia tidak putus asa, saudara. Bartimius percaya Yesus yang ia kenal, yang ia dengar dari banyak orang, dari mulut ke mulut. Yesus yang telah banyak melakukan mukjizat dan menjadi perbincangan banyak orang. Dia akan sembuh ketika Tuhan Yesus bisa ia jumpai. Bartimius percaya pada Kristus hanya dari apa kata orang, dari perbincangan orang-orang di sekitarnya, meski ia tidak tahu apa itu benar atau tidak. Ia tidak tahu seperti apa Tuhan Yesus. Dia tidak tahu di mana Tuhan Yesus berada. Namun meski demikian, kita percaya apa yang tertulis dalam Alkitab. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita, terutama orang-orang yang hidup di zaman ini, kita tidak pernah tahu seperti apa Tuhan Yesus. Kita melihat dari gambaran-gambaran yang ada. Kita seperti halnya Bartimius, tak bisa melihat wajah Tuhan Yesus yang sebenarnya ketika ia masih hidup di zaman dulu. Namun oleh karena Alkitab, oleh karena firman Tuhan dalam Alkitab, kita dapat mengenal siapa itu Kristus, dan kita dapat percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ketika Tuhan Yesus berada di Yeriko, Bartimius mendengar bahwa Tuhan Yesus yang dibicarakan orang-orang telah datang ke kota itu. Sehingga dari apa yang dibicarakan orang-orang, Bartimius percaya bahwa Tuhan Yesus dapat mengadakan mukjizat seperti yang dibicarakan. Jadi Bartimius di sini percaya bukan karena ia menyaksikan karya Tuhan, bukan karena dia ikut dan melihat langsung, tetapi ia percaya hanya dari kata orang, hanya dari berita yang ia dengar. Hanya pendengaran saja yang membuat ia percaya bila Tuhan Yesus yang sudah mengadakan mukjizat di hadapan banyak orang, Tuhan Yesus jugalah yang akan menyembuhkan dirinya. Saudara sekalian, kita tidak jauh halnya dengan Bartimius. Seperti yang saya katakan tadi, kita tidak pernah tahu seperti apa wajah Tuhan Yesus yang sebenarnya, yang hidup di 2000 tahun lebih yang lalu. Kita tidak pernah melihat mukjizat yang terjadi pada waktu itu, waktu masa Tuhan Yesus. Kita tidak pernah tahu apakah Alkitab itu benar sesuai dengan kenyataan yang terjadi pada waktu itu. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang lahir dan bangkit,
yang dikisahkan itu adalah kebenaran. Dan oleh kebenaran itulah kita saat ini percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Iman timbul dari pendengaran. Dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman kita tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Oleh karena Alkitab, karena firman yang telah ada saat ini, kita dapat mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Kita dapat mengenal perbuatan-perbuatan ajaibnya. Bahkan saat ini kita dapat percaya bahwa Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara yang terkasih, seperti yang dikatakan Yakobus dalam bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Bukan berarti iman itu ditambah dengan perbuatan, tetapi perbuatan kita adalah buah dari iman. Demikian juga dengan Bartimius pada waktu itu. Ketika ia percaya, ia tidak hanya duduk diam hingga Tuhan Yesus datang menghampirinya, tetapi ia menghampiri sambil berseru-seru kepada Tuhan Yesus. Dia mencari-cari, dia berusaha bagaimana caranya supaya Tuhan Yesus dapat menghampiri dirinya, supaya dia dapat menemukan dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Lebih daripada itu, ketika orang lain mencoba menghentikannya, Bartimius tidak putus asa, saudara. Ia tidak mundur, dia tidak minder, dia tidak berkecil hati. Tapi semakin ia dihentikan, dicegah, ia semakin giat lagi berseru pada Tuhan Yesus. Tidak hanya percaya, tetapi ia ada tindakan yang dilakukan sebagai buah dari imannya. Iman percaya dan ia melakukan apa yang ia percayai. Ia mengerjakan apa yang dia percayai. Ada suatu ajaran di Jawa itu yang mengatakan demikian. Yen kowe duwe keyakinan, ikuti alurmu. Yang artinya ketika kamu sudah punya sebuah keyakinan, ikuti keyakinan itu. Jadi mari saudara kita punya iman. Janganlah kita hanya duduk diam dan menunggu semuanya terjadi seperti yang kita percayai, tetapi lakukanlah iman itu dalam tindakan kehidupan kita. Kita lakukan, kita kerjakan iman itu. Janganlah kita memiliki iman yang mati, yang tidak ada perbuatan, yang tidak berbuah, saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Bartimius percaya sungguh-sungguh dan ia mengerjakan apa yang ia percayai, ada perbuatan yang ia lakukan, ada tindakan yang ia kerjakan atas dasar imannya. Akhirnya Tuhan berkenan dan Tuhan melihat imannya itu. Tuhan Yesus memulihkan keadaan Bartimius. Ia melihat terang ketika ia mendapat lawatan dari Kristus. Bartimius mendapat jawaban atas imannya. Apa yang ia percayai dan yakini serta ia kerjakan itu tidak mengecewakan, saudara. Ketika Bartimius berusaha, ketika Bartimius melakukan apa yang ia imani, apa yang ia percayai, Tuhan melawat dirinya, saudara. Demikian juga hendaknya kita. Jika kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, janganlah kita cuma duduk diam, tapi kita juga hendaknya ada tindakan yang kita lakukan. Ketika kita percaya bahwa ekonomi kita akan kembali pulih, mungkin kita mengalami sakit, jangan hanya kita percaya, oh Tuhan akan menyembuhkan kita. Kita duduk diam, tidak berobat, tidak ada usaha. Tapi hendaknya kita juga mendasari tindakan kita. Ada iman, ada perbuatan. Kita percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan sakit kita.
Kita juga bertindak dengan datang ke dokter, datang ke rumah sakit. Kita berobat. Ada usaha yang kita lakukan atas dasar iman kita. Dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai kelima, sana dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Saudara sekalian, janganlah pernah berhenti percaya kepada Tuhan Yesus. Janganlah berhenti mengerjakan iman kita. Janganlah bosan-bosan kita percaya. Kita beriman kepada Tuhan Yesus. Sebab seperti dalam Roma tadi, bahwa Tuhan Yesus tidak akan mengecewakan kita. Sebab Dia akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Dan semuanya itu terjadi seturut dengan kehendaknya. Bartimeus, orang yang buta, akhirnya menemukan terang. Dari Bartimeus ini kita belajar, saudara, bahwa setiap manusia, setiap kita pasti pernah berada dalam kegelapan. Kita tidak tahu jalan keluar. Kita tidak tahu kemana kita akan pergi. Seolah-olah kita buntu. Kita juga belajar bagaimana iman itu juga tumbuh dari pendengaran. Dan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Saudara sekalian, bila mana Bartimeus mengalami jalan keluar, melihat terang dalam kehidupannya yang gelap, bagaimana imannya berbuah, bagaimana imannya yang tumbuh dari pendengaran. Hendaknya juga kita seperti itu, saudara. Jangan pernah menyerah. Jangan biarkan masalah membuat kita putus asa. Jangan pernah berhenti untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Karena seperti dalam Roma tadi, bahwa pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tetap percaya, tetap kerjakan apa yang menjadi iman kita, dan suatu hari kita akan melihat apa yang kita percayai itu benar-benar terjadi. Ada penghiburan dan kita boleh bersukacita di dalam Tuhan, di dalam surga yang Tuhan sediakan. Amin atas kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk satu kisah yang boleh kami pelajari dari Bartimeus ini, di mana seringkali Tuhan kami seperti Bartimeus. Kami buta, kami tidak bisa melihat kemana kami berjalan. Kami tidak bisa melihat karya Tuhan dalam sekitar kami, yang ada di sekitar kami. Tapi Tuhan, kami belajar hari ini bersama dari Bartimeus, bahwa sekalipun kami tidak melihat, tapi kami punya iman. Walaupun kami hanya mendengar kisah ajaib daripada Tuhan yang Tuhan kerjakan di masa lalu, sekalipun iman kami tumbuh tanpa melihat langsung seperti bagaimana Engkau Tuhan Yesus, tapi ajalah kami boleh percaya
Tidak hanya percaya, tapi kami mengerjakan iman kami. Seperti Bartimius yang tidak menyerah walaupun banyak orang yang mencoba menghentikannya. Walaupun banyak orang yang coba menghalanginya. Ajarlah kami Tuhan untuk tidak menyerah walaupun banyak halangan, rintangan yang harus kami hadapi untuk menjaga iman kami. Karena kami tahu akan ada masanya. Tuhan menghampiri kami, Tuhan memulihkan kehidupan kami. Dari segi masalah apapun yang terjadi, Tuhan memberikan jalan keluar dan solusi. Tuhan, ini hati kami Bapa. Tolonglah kami dalam kami menghidupi iman ini. Dan biarlah dalam iman ini Tuhan kami boleh bertahan. Hingga pada suatu hari nanti Tuhan datang hadir untuk yang kedua kalinya, menjemput kami, dan kami boleh hidup dengan penuh sukacita bersama-sama Tuhan di surga. Terpujilah nama-Mu ya Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.